Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan memulai doa malam hari kita yang dilakukan secara online. Saudara, saya percaya setiap dari kita sama-sama akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan saya mengajak setiap daripada kita untuk sama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita akan berdoa syafaat. Saudara, kita percaya bahwa cinta Tuhan kepada setiap dari kita membuktikan bahwa Dia mampu menolong setiap daripada kita ketika kita sedang mengalami permasalahan apapun. Maka dari itu mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kita katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita katakan dengan iman, Kau telah membuktikan cinta-Mu pada kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Katakan dengan iman, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Ya Tuhan, memang Kaulah tempat kami, tempat jawaban kehidupan kami. Berjalan bersama-Mu kami takkan goyah Bapa. Bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban.
Buatku berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari sembah Tuhan. Kau ku cinta Yesus, hanya Kaulah jawaban kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami permuliakan nama-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu kami rasakan, biar jamaah kami rasakan. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Selamanya Engkau baik Tuhan, selamanya Kau mulia, selamanya Kau besar Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah sumber jawaban Terima kami. kasih Yesus. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami, tempat penolongan kami Bapa. Ketika kami sedang mengalami masalah yang cukup berat, tapi kami tahu bahwa Engkau mampu untuk menolong setiap daripada kami. Pada malam hari ini kami bersatu mencari pengenalan akan Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Dan kami juga percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhanlah yang mampu menolong setiap daripada kami. Kuatkanlah setiap daripada hati kami Bapa ketika kami sedang mengalami permasalahan yang cukup berat untuk menjalani hari-hari seperti ini. Karena kami tahu Tuhan pasti sanggup untuk menolong setiap daripada kami. Bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami Bapa. Kuatkan setiap hati kami Bapa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolong. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan pasti sanggup. Katakan dengan iman saudara, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih. Tuhan Ya, Tuhan pasti masih sanggup, percayalah, Dia tak Tuhan pasti sanggup.
Tuhan pasti sanggup ya. Amin. Tuhan, Kau sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita katakan dengan iman, saudara-saudara, kuatkanlah hati. Tuhan pasti Ya, Dia pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Tuhan percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia takkan meninggalkan kami, Bapa. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kau takkan biarkan Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah membiarkan kami sendiri. Kau Allah yang baik, kasih-Mu besar Tuhan, kebaikan-Mu besar Bapa. Tuhan. Kau sanggup memulihkan kami, Kau sanggup mengubahkan kami, Kau sanggup menyembuhkan kami. Kami percaya padamu. Haleluya. Kau masih, Terima Kau yang sanggup, kasih, Tuhan. Yesus. Kau masih sanggup. Terima kasih Yesus. Kau yang Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan, Kau masih sanggup, Kau pasti sanggup Tuhan. Kasih-Mu besar Bapa, mari Tuhan pulihkan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup untuk menolong setiap daripada kami. Amin. Ketika kami saat ini sedang mengalami keadaan yang bagi kami mustahil Tuhan, tapi kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya permasalahan apapun, kami menserahkan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong setiap daripada kami. Karena kami tahu bahwa Engkau mampu untuk menolong setiap daripada kami. Haleluya. Hari ini Tuhan kami bersatu, berkumpul melalui doa malam ini untuk mencari perkenan-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami panjatkan ini bisa berkenan bagi-Mu Bapa. Amin. Dan kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga kami mendapatkan berkat. Kami bisa membawanya menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang diambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32. Ini ada menjadi bacaan Alkitab kita, menjadi dasar firman Tuhan kita pada ibadah doa malam di malam hari ini. Mari kita sama-sama baca Saudara, ayat yang ke-11 sampai ayat yang 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat yang ke-13,
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh, ke luar negeri. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Anak bungsu ini mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu atau majikan itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia atau anak bungsu ini yang memboroskan harta tadi ini ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ampasnya saja tidak diberikan, saudara. Lalu ia menyadari keadaannya, si anak ini menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia mau pulang, tapi bukan mau pulang sebagai anak, dia mau pulang sebagai gak apa-apa jadi hamba juga, gak apa-apa jadi budak juga. Lanjut, maka bangkitlah ia, si anak ini, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Sang penjaga babi itu dicium sama ayahnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik saudara, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung, nah ini cerita kedua saudara masih nyambung. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba, lalu dia bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu kepada si sulung ini, si kakak ini, dia bilang begini si hamba ini, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Lalu dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, ngambek saudara. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia, si anak sulung ini menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Lalu kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah yang kita baca ini adalah sebuah perumpamaan, sebuah cerita, tidak realita, ini cerita doang, ini perumpamaan doang, yang Tuhan Yesus katakan kepada ahli Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa Tuhan Yesus bilang perumpamaan ini? Karena rupanya atau kita baca di awal, orang Farisi dan ahli Taurat ini aneh sekali sama Tuhan Yesus. Kenapa aneh sama Tuhan Yesus?
Kok mau sih Tuhan Yesus bergaul? Kok mau sih Tuhan Yesus makan bersama-sama? Kok mau sih Tuhan Yesus menerima orang-orang yang berdosa? Kok mau Tuhan Yesus? Nah, karena orang Farisi dan ahli Taurat punya pendapat begitu, maka Tuhan Yesus keluarkanlah perumpamaan yang tadi kita sama-sama baca di ayat 11 sampai 32 itu. Itulah menjadi latar belakangnya Saudara. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama belajar dari si sulung, kita juga mau sama-sama belajar dari si bungsu. Dan kalau kita lihat secara sekilas Saudara, atau yang mungkin kita lihat paling salah itu adalah si bungsu. Secara sekilas. Sekilas orang yang paling salah adalah anak yang bungsu. Padahal kalau kita coba cermati Saudara, bukan hanya si bungsu yang terhilang sebenarnya. Tetapi si sulung pun sebenarnya terhilang. Bukan hanya bungsu yang terhilang, si sulung pun sebenarnya terhilang. Cuman bedanya si bungsu ini terhilang di luar kandang, atau bahasa sekarang itu terhilangnya di luar gereja, yang tadinya misalkan di gereja jadi nggak pernah ke gereja lagi, itu si bungsu, kurang lebih begitu Saudara. Tapi kalau si sulung itu terhilang juga, terhilang di dalam kandang. Jadi bahasa sekarangnya mungkin di dalam gereja sih, aktif sih, tetapi sebenarnya terhilang dia. Jadi bisa terhilang juga Saudara. Nah kita coba mau sama-sama lihat Saudara, apa sih kesalahan si anak bungsu ini? Kita mau lihat di ayat 12 sampai 13. Apa sih sebenarnya kesalahan si bungsu ini? Coba ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka, ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke tempat jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Itulah kesalahan si bungsu. Kesalahan si bungsu, bayangkan dia minta warisan Saudara sama bapaknya dan bapaknya posisinya masih hidup. Saudara kalau misalkan orang tua, jadi orang tua lalu anaknya tiba-tiba datang kepada saudara dan minta warisan di saat saudara masih hidup, masih sehat, masih bekerja. Apa pendapat saudara? Saya yakin ini anak yang kurang ajar, betul? Mungkin bapaknya punya pendapat begitu. Ini anak yang kurang ajar sekali saudara. Masih hidup ayahnya tapi udah minta warisan. Kita lanjut. Apa buah dari perbuatan si bungsu itu? Buah dari perbuatannya itu adalah yang pertama semua habis lenyap. Ia jadi melarat. Dia lamar kerja tapi bukan lamar kerja yang keren. Dia lamar kerja jadi penjaga babi doang. Tadinya dia punya uang banyak tapi jadi penjaga babi. Dan bahkan Alkitab bilang tadi hanya mau makan ampas babi pun nggak dikasih. Masih mending dikasih makanan si babinya. Ini dikasih ampas makanannya saja tidak dikasih oleh tuannya. Nah saudara dari sini kita belajar dari si bungsu. Hati-hati saudara, berkat Tuhan tanpa disertai dengan pengelolaan yang benar, itu akan membawa kita semakin buruk. Berkat Tuhan tanpa disertai dengan tanggung jawab hidup, itu akan membawa keadaan justru semakin buruk. Berkat Tuhan tanpa pengetahuan yang benar, itu justru membawa keadaan semakin buruk. Berkat Tuhan tapi tanpa disertai dengan kebenaran firman Tuhan, itu membawa keadaan justru bukan semakin baik, tetapi justru semakin buruk, percayalah saudara. Dan akhirnya di ayat 17 tadi, si bungsu sadar keadaannya dan ia berniat datang kepada bapaknya. Bahkan mungkin si anak ini tadinya berpendapat gak apa-apalah saya datang kembali kepada bapak, enggak sebagai anak juga gak apa-apalah, yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa hidup di situ gitu. Tetapi ternyata saudara respon si ayahnya ini sangat-sangat luar biasa, dia bersuka cita, bapaknya peluk anaknya, bukan cuma dipeluk, dikejar katakan, dia kejar, dia peluk, dia kasih pakaian yang baru, dia kasih sepatu, dia kasih cincin, bukan hanya itu dia bikin pesta buat anak ini. Itu pelajaran dari si bungsu. Nah saudara saat ini kita mau sama-sama lihat dari si sulung. Apa kesalahan si sulung? Kita baca ayat 27 sampai 29. Ayat 27 sampai 29, kesalahan yang dilakukan oleh si sulung.
Jawab hamba itu kepada si kakak sulungnya ini, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah, ini kesalahan si sulung. Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si anak sulung menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Betapa banyaknya saudara yang di gereja yang pelayanan tuh kayak begini saudara. Tuhan, aku kan udah melayani Tuhan puluhan tahun. Tuhan, aku kan udah aktif ke gereja. Tuhan, kan aku udah begini. Tuhan, kan aku begitu. Merasa kita sudah berbuat banyak buat Tuhan saudara. Tapi hati-hati saudara, hati-hati saudara. Jangan sampai kita punya sikap-sikap seperti itu. Kayak nagih sama Tuhan saudara. Emang kita bikin berhutang Tuhan? Enggak saudara, enggak. Nah itulah yang kesalahan si sulung. Dia iri hati, dia merasa adiknya itu bukan orang yang pantas untuk mendapatkannya. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa kaitannya si sulung ini dengan ahli Farisi dalam perumpamaan ini? Apa sih kaitannya? Kaitannya adalah begini. Orang Farisi dan ahli Taurat keberatan melihat para pendosa datang kepada Tuhan Yesus. Saya ulangin, orang Farisi dan ahli Taurat keberatan melihat para pendosa datang kepada Tuhan Yesus. Ini sama seperti si sulung. Si sulung juga keberatan melihat adiknya yang sudah berdosa, yang sudah terhilang, itu datang kembali ke rumah Bapa. Itulah maksud dari perumpamaan ini saudara. Waktu kita bilang seseorang enggak pantas dapat ini, enggak pantas dapat itu, jangan-jangan sebenarnya kita sedang dikuasai rasa iri hati saudara. Di satu sisi waktu kita bilang seseorang enggak pantas dapat ini, seseorang enggak pantas dapat itu, karena kita merasa sudah lebih baik di hadapan Tuhan daripada orang lain. Itu yang dilakukan si sulung tadi. Bapak, aku udah melayani Bapak, aku udah setia, aku udah rajin ke gereja, aku udah rajin melayani Tuhan, aku udah berpuluh-puluh tahun, udah berapa banyak harta yang gue keluarkan buat Tuhan dan sebagainya. Nagih begitu, merasa bahwa kita sudah lebih baik daripada orang lain. Rasa iri inilah saudara, rasa panas hati inilah saudara, merasa diri kita sudah lebih baik dari orang inilah saudara. Inilah yang dimaksud dengan terhilang, tapi walaupun kita di dalam kandang. Jadi meskipun kita di gereja, bisalah kita disebut orang yang terhilang dalam tanda kutip. Meskipun terhilang kita bukan keluar, bukan murtad, bukan jadi pendosa, bukan saudara, tetap di gereja, tetapi bisa terhilang. Kita gak bisa lihat orang pendosa datang kembali kepada Tuhan, kita iri lihat orang lain, kita iri lihat orang yang baru bertobat diberkati Tuhan, sedangkan kita yang udah melayani puluhan tahun tidak diberkati Tuhan, dan sebagainya. Jangan-jangan, coba kita introspeksi saudara, jangan-jangan kita seperti si sulung, kita tetap ada sih di gereja, kita tetap sih ada dalam persekutuan-persekutuan doa, kita tetap sih ada dalam aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi sebenarnya kita terhilang. Meskipun terhilangnya enggak seperti si bungsu, tapi kita sebenarnya sedang terhilang. Kita enggak bisa lihat orang datang sama Tuhan, kita enggak bisa lihat orang lebih diberkati daripada kita tidak bisa melihat orang lebih bersuka cita daripada kita iri hati ngelihat orang lain, kita panas hati ngelihat orang lain, kita marah lihat orang lain, kita dengki lihat orang lain, saudara itu namanya terhilang. Hati-hati saudara, hati-hati. Hati-hati juga dengan kesombongan rohani, karena kesombongan rohani itu membuat kita bisa meremehkan dan mengucilkan orang lain. Si kakak sulung ini agak sedikit meremehkan, karena dia merasa yang dia lakukan buat bapaknya itu udah lebih baik daripada orang lain. Kesombongan rohani itu juga bisa merasa iri dan marah melihat orang lain menerima anugerah Tuhan. Rasa kesombongan rohani juga tidak mampu melihat dan mensyukuri anugerah yang sudah kita terima. Tadi ayahnya bilang, semua kepunyaanku itu udah punyamu gitu. Cuman gara-gara iri hati, gara-gara marah hati dia gak bisa mensyukuri apa yang udah dia terima. Dan yang terakhir saudara, kesombongan rohani bisa membuat seseorang tidak merasa perlu bertobat. Hati-hati saudaraku, hati-hati saudaraku. Sebagai penutup, saya mau bilang saudara-saudara, dewasa rohani dan sombong rohani
itu adalah dua hal yang berbeda. Dewasa rohani dan sombong rohani itu adalah dua hal yang berbeda. Sombong rohani tidak boleh, dewasa rohani harus. Dewasa rohani harus, sombong rohani tidak boleh, saudara. Karena dengan kesombongan rohani, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sedang menyinggung orang-orang yang sombong rohani seperti ahli Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka merasa diri mereka lebih layak, lebih benar, lebih kudus, lebih suci. Padahal bagi Tuhan semua orang sama, dan Tuhan juga senang bergaul dengan orang pendosa, bukan karena dia senang sama dosanya, tetapi dia sayang sama orangnya, tapi dia benci sekali sama dosanya. Demikian juga seharusnya kita, saudara, waktu kita ngelihat seseorang yang mungkin dosanya parah, bukan kita toleransi dengan dosanya, tapi kita kasihi orangnya, bencilah perbuatannya. Jauhkan diri daripada kesombongan rohani, tetapi kejarlah kedewasaan rohani. Amin, amin, dan amin. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan, kita mau bersyukur dan kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku, dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Dari awal nyanyikan lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ya untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini, amin, amin. Tuhan adakan syukur oh terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Allah Bapa pencipta segala yang ada di bumi dan di langit. Hari ini hamba berdoa Tuhan buat semua umat-Mu, kami semua ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu sadar dijauhkan daripada kesombongan rohani ya Tuhan. Ampunilah kami jika seringkali kami merasa bahwa kami jauh lebih baik dari orang lain. Bahwa diri kami jauh lebih berbuat banyak dari orang lain. Bahwa diri kami jauh lebih layak menerima berkat-Mu daripada orang lain. Seringkali kami seperti menagih utang kepadamu ya Tuhan. Kami sudah lakukan A, kami sudah lakukan B, kami sudah lakukan C, kami sudah lakukan D dan banyak lagi Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami tahu dan kami sadar Tuhan bahwa tidak layak kami untuk mengungkap-ungkap itu semua ya Tuhan. Karena
kami percaya Tuhan, kami bisa melakukan segala sesuatu bagimu itu semua juga karena perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan gagah kami, tetapi semua karena kekuatan kuasa yang Tuhan kasih kepada kami. Bapa, biarlah kami selalu sadar, kami selalu tahu, kami selalu rendah hati, kami selalu haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar semakin hari Tuhan rubah kami, semakin hari Tuhan jadikan kami semakin indah. Biar semakin hari berjalannya waktu Tuhan, kerohanian kami tidak seperti anak-anak terus ya Tuhan, tetapi semakin hari mengalami pertumbuhan, sampai menjadi dewasa rohani ya Bapa, sampai menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaan-Mu ya Bapa, orang-orang yang Engkau kasihi dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini mengubahkan dan memulihkan kami dan jatuh di tanah yang subur dan berbuah dan bertumbuh Tuhan luar biasa. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebentar kita juga akan bersyafaat untuk beberapa pokok doa. Saya mengajak setiap dari kita sama-sama kita bersyafaat. Walaupun saudara melakukan doa ini di rumah, saudara bisa mensupport doa ini melalui mengatakannya di rumah saudara masing-masing. Saudara, mari kita sama-sama berdoa terkhusus untuk pergumulan daripada jemaat. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan daripada jemaat-Mu. Terkhusus untuk jemaat GKPBM di Sigarut ataupun jemaat yang hari ini mengikuti ibadah atau mengikuti doa malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan dari setiap pergumulan permasalahan yang dialami hari-hari ini, mungkin masalah pekerjaan yang belum kunjung-kunjung datang, atau mungkin hari ini baru putus dari pekerjaan yang lama Tuhan, atau mungkin usaha yang dibangun sedang mengalami kendala yang besar. Tapi kami percaya, kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya urapan-Mu nyata dalam setiap pekerjaan maupun usaha daripada jemaat-Mu. Usaha toko, usaha bangunan, usaha apapun yang dialami atau yang dikerjakan daripada jemaat-Mu, Engkau yang limpahi. Berikan hikmat kepada mereka Bapa ketika mereka sedang mengerjakannya. Mungkin pandemik membuat mereka bingung, membuat mereka buntu Tuhan, tapi kami percaya ada pengharapan bersama dengan Engkau. Engkau yang membukakan setiap pintu-pintu bagi mereka yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Engkau yang bukakan Bapa. Mungkin mereka saat ini sedang rindu dalam membangun sebuah usaha yang baru. Kau berikan ke ide yang cemerlang bagi mereka Bapa, atau mungkin hari ini sedang mengalami kendala, Engkau yang lancarkan kendala-kendala itu Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun sakit penyakitnya, atau mungkin saat ini sedang kelemahan tubuh dengan keadaan yang mungkin rasanya berat Tuhan. Tapi kami percaya ada Engkau yang menyembuhkan melalui bilur-bilur penyakit-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, dan kami melihat ada sesuatu mukjizat yang terjadi pada malam hari ini. Yang sakitnya sedang mengalami keadaan yang berat, Engkau yang sembuhkan Tuhan melalui obat-obatan maupun dokter yang mereka sedang kerjakan, atau mereka sedang cek ke dokter masing-masing Bapa. Tapi kami percaya ada campur tangan Engkau dalam saat ini pemulihan daripada jemaat-Mu. Kami rindu juga Tuhan kepada setiap daripada jemaat-Mu, terkhusus untuk setiap pergumulan daripada hubungan keluarga yang hari ini mungkin ada hubungan yang kurang baik antara ayah dengan anak, ataupun ayah dengan kepada saudara-saudara yang lain, ataupun mungkin suami dan istri yang saat ini sedang mengalami permasalahan yang rumit Tuhan. Tapi kami percaya Engkau yang memulihkan Tuhan, Engkau yang mengadakan, Engkau yang melimpahi kehidupan mereka sehingga keluarga mereka bisa kembali harmonis, keluarga mereka bisa ada pemulihan yang terjadi Bapa, rekonsiliasi kembali Bapa, ada pengampunan, ada pemulihan, ada semakin hal-hal yang mungkin asing atau mungkin hal-hal yang terjadi di tengah rumah atau selama pandemik ini, Engkau yang pulihkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa daripada jemaat-Mu yang hari ini mungkin rindu untuk pasangan hidup. Kiranya Engkau yang datangkan tepat pada waktunya mungkin, dan hadirkan sosok yang tepat juga sehingga bisa membangun daripada kerohanian daripada jemaat-Mu yang rindu sudah bertahun-tahun untuk memiliki pasangan hidup, atau mungkin sedang rindu dalam memomong Tuhan. Engkau yang limpahi mereka Tuhan momongannya sehingga kerinduan mereka bisa tercapai, sehingga mereka melihat ada buah hati yang daripada Tuhan, ada kasih karunia daripada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk pergumulan permasalahan yang lain, ekonomi, kesulitan-kesulitan yang lain, mungkin hambatan ataupun
hal-hal yang lain Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang mendengar setiap daripada kami, Engkau yang tahu isi hati kami, Engkau juga yang mampu untuk menolong setiap daripada kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang pasti sanggup menolong kepada anak-anak-Mu, karena Engkau mengasihi setiap daripada kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk gereja yang dipercayakan kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Mari saudara dukung doa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya di gereja kami GKPB Masa Depan Cerah Garut terjadi kesatuan dan kesehatian di dalam jemaat ya Bapa. Kami tahu dan sadar Tuhan, dalam perbedaan-perbedaan karakter, perbedaan sifat, kebiasaan, suku, apapun ya Tuhan yang menjadi latar belakang kami, itu bisa membuat kami terpecah belah. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam gereja kami ada kesatuan, ada kesehatian Tuhan. Bisa saling melengkapi, bisa saling menutup kekurangan ya Bapa. Biarlah Tuhan terjadi kesatuan, dan kami percaya ketika umat-Mu bersatu, disitulah Allah mencurahkan berkat-Mu yang melimpah ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, tanpa terkecuali dimanapun saat ini jemaat dan umat-Mu berada ya Bapa. Biarlah kami semua semakin mengalami pertumbuhan kerohanian. Biarlah kami bukan hanya sekedar ke gereja, sekedar beribadah sebagai rutinitas, bukan hanya sekedar saat teduh sebagai rutinitas, tetapi biarlah kami semua mengalami sama-sama pertumbuhan kerohanian ya Bapa. Kami semakin mengalami pengenalan yang benar kepada-Mu ya Tuhan. Kami semakin kenal Allah yang kami sembah. Kami semakin kenal Tuhan yang kami puji-puji. Kami semakin kenal Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di dalam hidup kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, berdoa supaya semua jemaat dan umat-Mu semakin hari semakin tekun mencari Tuhan, semakin setia mengikut Tuhan ya Bapa, semakin memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memprioritaskan Tuhan, maka tidak segan-segan Tuhan akan membawa kami untuk mengalami sesuatu hal yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan bersama-sama kami jemaat-Mu ini ya Tuhan, yaitu kami rindu memiliki gedung ibadah sendiri. Tuhan, kami berseru, kami berharap, kami berdoa, kami berteriak kepada-Mu, minta tolong ya Tuhan. Biarlah kiranya semua atau umat-Mu Tuhan GKPB Masa Depan Cerah Garut punya tempat ibadah sendiri di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mohon biarlah dana yang diperlukan bisa dicukupkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan perizinan yang mungkin susah, tapi kami sangat yakin dan percaya apabila Tuhan buka jalan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kami minta kepada Allah Sang Penguasa langit bumi, kami minta Tuhan proses perizinan bisa berjalan dengan baik. Walaupun mungkin nanti di tengah jalan ada hambatan, ada tantangan, tetapi biarlah Tuhan terus menyertai Tuhan tim yang ada ya Bapak untuk mengurus perizinannya Bapak. Berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesabaran kepada semua jemaat-Mu ya Tuhan. Bukan melihat gedungnya ya Tuhan, tetapi melihat Engkau di dalam gereja ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa buat semua program-program yang ada di gereja ini Tuhan, ibadah demi ibadah, doa malam, ya sekolah minggu, remaja, kesan semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami minta Tuhan pakai program-program ini untuk membawa kami semakin kenal Tuhan kami, makin mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat semua leader yang ada di gereja ini Tuhan, koordinator-koordinator, DPJ yang ada Tuhan. Kami perlu kuasa Tuhan, kami perlu hikmat Tuhan menyertai. Biarlah tangan Tuhan yang kuat memegang tangan kami para leader yang ada ya Tuhan. Supaya kami tetap berada dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, kami mengasihi kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami buat gereja GKPB Masa Depan Cerah Garut di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kami kita berdoa juga untuk bangsa dan kota kami. Bapak, kami bersyukur bersatu hati berdoa untuk keadaan bangsa Indonesia, bangsa kami di mana kami ada hari ini, yaitu bangsa Indonesia yang sudah Tuhan tetapkan. Kami berdoa Tuhan bersatu hati mengenai bangsa kami yang mungkin hari ini sedang mengalami keadaan juga yang cukup rumit di tengah pandemik yang terjadi Tuhan. Kami tahu dalam terkhusus untuk Pak Jokowi dan para jajarannya ketika mereka sedang mengambil bagian dalam memutuskan untuk kebijakan-kebijakan tertentu, kiranya hikmat Tuhan
Tuhan turun bagi mereka, sehingga setiap keputusan daripada pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini berasal daripada Engkau Tuhan dan bisa untuk kesejahteraan bersama, bukan lagi untuk kepentingan pribadi. Kau jauhkan niat-niat buruk mereka, Kau ubahkan niat-niat buruk mereka, sehingga kami melihat Tuhan bahwa ada pemulihan yang terjadi, ada hikmat Tuhan yang terjadi bagi bangsa Indonesia ini. Bahkan kami rindu Tuhan bahwa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang penuh dengan orang-orang yang takut akan Engkau. Ada sesuatu gerakan rohani Tuhan di tengah bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk terkhusus mungkin hari-hari ini sedang mengalami keadaan bencana atau cuaca yang sudah mulai berubah Tuhan. Tapi kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Di beberapa daerah mungkin kesulitan air, atau mungkin ada beberapa daerah yang mungkin sedang mengalami keadaan yang lain Tuhan, tapi kami minta perlindungan daripada-Mu untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami melihat orang-orang yang mungkin hari ini sedang mengalami keadaan jatuh dengan ekonomi yang terperosok, tapi ada pemulihan yang terjadi, ekonomi mereka bisa dibangkitkan kembali, mereka bisa hidup Bapak. Dan kami berdoa bangsa Indonesia ini semakin maju, semakin terlindung daripada wabah penyakit. Hari ini di kota Garut terkhusus Tuhan, mungkin tingkatan daripada COVID-19 sudah meningkat. Tapi kami bersatu berdoa menyerahkan kota ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya pandemik atau COVID ini bisa berlalu, sehingga angka daripada nilai pandemik yang mungkin semakin positif itu bisa semakin menurun Bapak. Bahkan kami melihat tidak ada lagi COVID-19 yang ada di Indonesia, bahkan ada kesembuhan yang besar-besaran terjadi, sehingga COVID-19 ini bisa berakhir dengan begitu cepat Tuhan. Kami tahu semua itu ada karena ada rencana Engkau Tuhan. Kami menyerahkan setiap daripada kami, kuatkan bangsa Indonesia ini, teguhkan bangsa ini menjadi satu bangsa yang kokoh Tuhan. Mungkin ada hari-hari ini kelompok-kelompok tertentu yang mungkin mempunyai niat buruk untuk menghancurkan bangsa ini, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan masing-masing, kepentingan yang menguntungkan satu hal pihak Tuhan. Tapi kami berdoa kepada-Mu Bapak, kiranya niat buruk mereka Engkau ubahkan, sehingga kami melihat ada sesuatu hal yang terjadi. Bahkan kami melihat ada kesatuan daripada berbagai macam agama, berbagai macam oknum, organisasi bersatu untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Dan kami melihat juga bahwa Indonesia pulih daripada segala penyakit-penyakit atau penyakit kepentingan pribadi, penyantikan egois, korupsi, semua Engkau yang pulihkan Tuhan, terkhusus untuk pandemik ini. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Wow, kita thank you banget buat Bapak Ibu Saudara, terima kasih sekali mau datang dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Sekarang kita mau sama-sama akhiri ibadah doa malam online ini. Saudara angkat tangan. Terimalah sukacita, damai sejahtera yang luar biasa, terimalah berkat rohani, berkat jasmani dari Allah Bapa. Di dalam cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menghibur, menyertai, memberikan engkau hikmat. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua untuk menerima kemuliaan Tuhan. Semua berkat ini kami terima dalam nama Yesus, dan setiap kita yang diberkati sama-sama bilang amin. Tuhan Yesus memberkati engkau dan saya, sampai jumpa.